Baiklah pecinta One Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada, langsung saja. Inilah dia partai perbaikan peringkat di kelas Bantamweight Division 61,2 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Bertarung di sudut biru, seorang fighter kelahiran Betong Tanah Karo, usia 19 tahun. Dengan tinggi badan 170 cm, menguasai disiplin boxing dan Brazilian Jiu-Jitsu. Dengan rekan bertarung 2 kali menang, belum pernah kalah. Fighter from H Brothers Cibubur, please welcome Ninja Karo Rahul Pinem. Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Surakarta, usia 26 tahun dengan tinggi badan 165 cm, menguasai disiplin boxing. Dengan rekor bertarung 4 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from On Fire Indonesia Solo, please welcome Yakub Chris Machete. Ketua juri kita malam hari ini Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Inspektor pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1 Chandra, juri 2 Junaidi, juri 3 David Kraft. Wasit tidak lain tidak bukan Junaidi Simbolon. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif ya. Touch glove. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3. Saudara Tonight, partai perbaikan peringkat di kelas Bantamweight yang akan dipandu oleh Bung Bram. Silakan Bung Bram. Ovi, ini dia. Ya. Yakub Chris melawan Rahul Pinem. Sekarang Yakub berada pada peringkat 10 ya nih Bung. Betul. Dan juga ya kita lihat Rahul Pinem yang the rising star. 2-0, tidak 2 kali menang, tidak pernah kalah. Baru berumur 19 tahun. 19 tahun ya. Oh, langsung saja take satu down. take down yang coba dilakukan baik sekali di counter oleh Yakub. Body di clinch posisi clinch. Balikan lagi sama Iya. Rahul. Tidak berhasil. Masih belum berhasil ya karena kita lihat masih posisi tangannya masih 1 over dan 1 under. Seimbang. Seimbang ya. Ya di sini kita. Nah, tapi kelihatannya Yakub juga lebih berpengalaman ya. Begitu dia ditekan langsung dibalikan lagi. Dia tahu dia bagaimana menggunakan cage-nya ya, untuk jadi- mengontrol. Nah, ini mau tangannya sudah tergabung tuh, sudah join tangannya. Ya. Kalau tangannya sudah jadi satu, itu kontrolnya juga lebih banyak. Lebih banyak betul dan ya di sini dia terus Yakub memanfaatkan dengan menyudutkan Rahul ke cage dan kembali melakukan banyak melakukan serangan-serangan lutut. Dia banyak lutut di tenderize dulu, diempukin. Betul. Gitu. Ini kelihatannya Yakub ini juga dia lebih ini ya, lebih pengalaman. Dia betul. tiap kali dia menggunakan cage dan tiap kali sudah keluar gitu. Udah mau pada saat Rahul mau keluar dari posisi kontrolnya, kembali ke tengah cage, dikembalikan lagi. Dia supaya dikembalikan lagi oleh Yakub sehingga punggungnya Rahul itu selalu membelakangi cage. Membelakangi cage betul ya. Ini dia. Kembali apakah satu takedown tadi coba trip dilakukan tapi belum berhasil. Hampir saja dibawa ke atas. Oh baik sekali. Oh, tadi. dibawa ke bawah kali berhasil ini dibawa dan ke bawah. Yakub Chris dapat posisi half guard. ya. Sekarang Rahul berada posisi half guard di bawah dan kita lihat langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh kedua Sepertinya mau fighter. masuk Ya, ke posisi butterfly ya. tampaknya masuk ke full guard nih. Full guard. Ya. Sekarang Rahul berada pada posisi full guard. Dan sejauh ini Masih terlihat posisi full guard dan masih menahan kepalanya supaya Yakub Chris juga tidak bisa posture up. betul. Belum Karena kalau begitu betul, kalau kalau dia bisa posture up, dia bisa lebih tegak. Itu pukulan-pukulannya juga lebih keras. lebih keras betul. Lebih Jadi kalau dia mematikan. posture up ya. Pukul telinganya, bagus, relax. Kita juga bisa dengar tuh instruction-nya, apa tuh petunjuk-petunjuk dari corner. Saya masih ingat. Dominan di atas. Ya. Nah, itu ada kita juga bisa lihat itu dari Angga ya. Dia memberikan instruction.
Yakub Chris yang dulunya di Rihan sekarang bersama dengan On Fire, dan kita lihat terus dia bisa nggak nih terus menunjukkan dominasinya. Dominasinya ya, betul. Dan tadi itu instructionnya juga jelas tuh, dipakai cage, dan kadang ya kalau terutama dalam kondisi yang seperti ini, itu seringkali fighter itu lebih suka membawa lawan ke cornernya dia. Betul. Dibawa di pojok ini, di corner ya. Kenapa? Supaya bisa mendengar instruksi. Iya, betul. Instruksinya lebih jelas. Bahkan kadang karena saking dekatnya itu bisa ditunjuk-tunjuk gitu. Betul. Dan ya mesti pegang ini atau apa. Pegang di sini, gripnya diganti. Ya. Dan sementara itu lawannya karena jauh, cornernya di seberang nggak bisa lihat. Betul. Nggak bisa kelihatan dia. Ini juga tampaknya kedua petarung juga memiliki background Brazilian Jiu-Jitsu nih, Bung ya. Seperti kita tahu tadi Yakub sendiri berlatih dengan Angga, dan pas lihat tadi Raul sendiri juga berlatih di salah satu di H klub Brothers. ya, H Brother yang juga memiliki background Brazilian Jiu-Jitsu di klub tersebut ya. Betul, dan punya 2 kemenangan submission. Betul. Yang terakhir juga bisa dari belakang tuh. Dia sudah dua ronde didominasi. Nah ini dia, Yakub Chris sudah mulai berdiri. Coba yang tadi sangat keras. Kembali sekarang. Tapi dikembalikan malah oleh Rahul melakukan takedown ya. Luar biasa kedua petarung. Cakep tadi itu counternya. Tadi begitu di atas dia bisa blast aja langsung meledak ke depan. Ya, ground and pound sekarang banyak dilakukan oleh Rahul ini pukulannya juga lebih kencang nih rasanya. Kedengerannya. Tangannya buang dulu. Dan ronde pertama sudah berakhir. Ini seimbang ya. Kompetitif ada. Ya, dari clinch, dari permainan bawah, keduanya juga saya rasa poinnya cukup seimbang ini, Bung. Ini seimbang nih. Ya, takedown tadi juga berhasil dilakukan. Oke, bagus. Nah, sekarang kamu nggak usah takut ke takedown, oke? Main aja biasa, oke? Jangan merubah penampilan, tenaganya dia di bawah. Kamu santai. Tapi ya itu, itu santai. Bawa di bawah. Second shot. Hati-hati belakang kepala ya. Second shot. Fighter ready. Fighter ready. Fight. Bagaimana nih? Apakah instructionnya ada perbedaan dengan petunjuk-petunjuk dari corner? Cornernya. Iya. Tadi kalau saya dengar tadi dari instruksinya, Yakub Chris sepertinya dia bilang udah bermainnya seperti ini saja. Iya. Hanya lebih percaya diri. Ya. Lebih confidence saja. Satu jab tadi berhasil masuk dilakukan oleh Raul. Oke, Low kick low kick tadi baik sekali. Oke, kembali jab. Oke, dibalas dengan satu straight kanan. Dan langsung Takedown. Wah, berhasil takedown. dilakukan oleh Raul. Langsung di posisi side control. dan hampir saja. position. Justru escape attempt-nya berusaha untuk kabur justru malah digunakan ya. Iya. Ya, kembali kita lihat. Jadi untuk kembali ke posisi hati-hati, ini sepertinya ada armbar. Betul, dan tampaknya Tidak juga. Bagus sekali escape-nya, reversalnya. reversal tadi dilakukan oleh Yakub, dan sekarang kembali Raul berada pada posisi guard. Jadi dan Raul berada dalam posisi guard dari Yakub. Dan Yakub kembali posisi atas ini sudah dia tinggal dorong sedikit lagi nih. Sepertinya dia mau mepetin ke cage. Nah ini dia. Ya, di sini kita lihat Tidak Raul juga. mencoba berdiri dengan memanfaatkan cage untuk mencoba berdiri, dan dia berhasil berdiri. Jadi cage itu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang di atas ya. Betul. Tapi dari Orang orang yang yang di bawah pun, fighter yang di bawah itu kemudian juga bisa menggunakan cage untuk berdiri. Itu yang namanya apa? Wall walking ya. Wall walking atau ya Istilahnya walking the wall cage walking. juga bisa. Ya, jadi bisa memanfaatkan cage untuk berdiri ya. Ini sepertinya ada guillotine mau masuk. Ya. Tidak. Kembali pada posisi clinch sekarang
atau dua-duanya berada pertarungan daerah rapat. Seperti kita lihat keduanya masih bertarung untuk mendapatkan. Ya, satu serangan lutut dilakukan. Elbow yang bagus dari Rahul. Elbow lagi. Satu. Itu yang sering underestimated, yang underutilized, Short elbow ya. jarang dipakai, betul. Dari clinch, habis itu pada saat lawan memberikan jarak sedikit aja gitu, sedikit, habis itu elbow masuk, bam, itu dia. Itu sering, itu jarang digunakan. Itu sering kalau seperti kriminal apa tuh namanya, sangat amat tidak underutilized. Underutilized, betul. Ya, masih pada posisi clinch. Kembali Yakub terus menekan Raul di sudut cage. Dan masih ada satu takedown attempt mencoba dilakukan oleh kedua petarung ya. Di sini masih, Dan Rahul sepertinya sudah dapat. satu giletin sekarang ya. Guillotine. Satu giletin mencoba melakukan choke. Kembali Malah takedown. dibawa digunakan untuk takedown dan Takedown, tidak ya. berhasil. Baik sekali counter yang cepat dilakukan oleh Rahul. Dia langsung berdiri nih, Bung. Tapi masih Ya, malah masih terus posisinya melakukan giletin ya. makin Kita dalam lihat, nih. ini tangannya udah kepegang ya, Bung. Dan sudah di dalam. Nah, Ya. ini dia sepertinya sudah dalam. Ini berbahaya nih. Ini potensi berbahaya nih. Dibawa ke bawah. Lepas. Belum. Oh, sayang sekali kayak gilet. Tapi tadi escape-nya bagus tadi. Yang unik tuh tadi dia menggunakan cage naik malah. Iya. Kita tadi baru saja bicara katanya cage itu bisa digunakan oleh defender sama tapi melakukan defense pertahanan. Tapi tadi barusan aja dia malah berjalan ke atas gitu. Terus loncat. Supaya mengurangi tekanan cekikan yang dilakukan oleh Rahul. Tujuannya seperti itu ya. Dan Yakub Chris kembali di posisi atas. Dia sepertinya dia masih terus mencoba untuk mendorong ke cage dulu, mau menggunakan cage-nya. Supaya itu sebetulnya dia kalau mendekat ke cage itu dia bisa break the posture ya. Betul. Dia bisa break kalau orang supaya bisa kabur seorang fighter itu kalau dari bawah untuk keluar itu harusnya spine-nya itu tulang belakangnya harus lurus. Ya. Nah kalau di pepet ke cage itu dia bisa bengkokin itu cage bisa membengkokkan tulang belakangnya jadi nggak lurus sehingga posture kekuatannya juga akan semakin berkurang dari posture. Dan ronde kedua sudah berakhir. Iya, ini juga seimbang juga ya. nih. Ini Ini benar-benar kita openingnya sudah benar-benar luar biasa. Iya. Lihat sini. Oke, ini ronde terakhir. Pukul duk-duk, rapi lagi. Pukul duk-duk, rapi lagi. Oke? Tegap. Ya, tinggal 1 ronde, 5 menit lagi. Nggak habis. Nah. Let's go! Oke, terus mukul das gitu, berani. Kita down ya wes, tapi kamu masuk dulu 1-2 pukulan. Oke? Ya, ayo aktif ya. Nah ini dia tadi barusan elbow-nya. Tadi juga Short cornernya elbow, tadi ya. saya lihat si Angga memberikan instruction bagus. Nah ini dia. Ya, satu giletin tadi coba di counter dengan Dan kita masuk takedown. ke ronde ketiga sekarang. Kita lihat tadi ada instruction. Katanya pukulnya 1-2 back to position. 1-2 kembali ke posisi supaya tidak di reverse nih. Oke, kembali satu jab dilakukan oleh Raul. Dari sini juga seperti kalau saya lihat kicknya. Satu low kick baik sekali. Tidak dicoba diblok oleh Yakub dan kembali Yakub mencoba menekan ya satu uppercut. Kembali satu masuk jab tadi. baik sekali. Apakah dia akan jadi jual beli dari posisi berdiri di ronde ketiga? Kembali satu Low kick lagi. ya.
Oh, uppercut. Nah, kali ini, oke, double leg takedown. Oh, berhasil itu dilakukan dia. oleh Raul. Dan Mount masuk ke position. mount. Luar biasa sejauh ini, kontrol yang baik dilakukan oleh Raul. Ini dia. Apakah hampir saja tadi? Oke, satu striking dari Mount. Dan Sekali hampir ini. dapat punggungnya. Ya. Kita lihat apa ya. Rahul sepertinya lebih mendominasi di sini ronde ketiga ini. Tapi sayangnya berat badan Raul terlalu ke depan ini, Bung. Dia harus Tapi kaitnya sudah Ya. masuk, Bung. Ya, ya dia harus mengadjust ya atau mengatur kembali posisinya, terutama meletakkan dadanya di punggungnya Raul ya, seperti ini ya, Bung. Ya. Ini dia. Sejauh ini juga baik sekali. Harus lebih mepet, lebih rapat punggungnya. Lebih rapat, ya. Kaki mungkin sudah dapat, tapi Ya. punggungnya juga harus rapat. Dada, Betul. punggung dadanya ke punggung lawannya. punggung atas ya Nah terutama. ini dia. Ya. Ya. Oh, sudah masuk ke apakah jadi face crusher nih? Ya, ini apa satu cetikan ya, coba dilakukan defense yang baik sejauh ini dilakukan oleh Yakub dengan memegang salah satu pergelangan tangan ya, untuk mencegah terjadi mencegah cekikan ya. Mencegah cekikan. Dan Ya, itu satu yang tangannya juga sudah bagus Iya. mengontrol ya. Ya, pukulan. Raul juga memberikan pukulan-pukulan juga supaya tampaknya ganti. harus hati-hati nih, Bung. Sudah dalam nih sepertinya. Ya, Masih belum, masih di masih belum defense. masuk. Ganti lagi switch. Ya, kiri kanan. Kiri kanan. Strategi yang baik. Ini harus dilakukan oleh sudah baik yang dilakukan oleh Raul, yaitu mengganti posisi tangan, mencoba ini kiri kanan untuk Sepertinya mencoba finish dengan face crusher ya, tapi belum cukup Belum. pressure-nya belum. Nah, ini ya, apakah sudah masuk? Belum ya, Masih Bung? belum. Tiap kali tangannya. Nah, kalau kita lihat nih, Bu. Tangannya Yakub Chris itu selalu mencegah tangannya itu mengunci ya, membentuk Iya. guntingan dari untuk tangannya menyilang di belakang kepalanya. Karena itu kuncinya dari Rene Kecok. Rene Kecok, ya. Satu tangan mungkin satu tangan, kemudian itu ada satu tangan di depan dan habis itu satu tangan lagi di belakang. Di belakang ya. Nah, kembali kita lihat ya, Raul memegang salah satu pergelangan tangan dari Dia terus kontrol. Nah, ini dia. Yakub ya. Yakub yang mau Untuk mencegah dan ini jadinya juga nggak cekikan berhenti leher, ya. Kiri kanan terus ya. Dan Rahul juga ganti-ganti nih, ganti sisi kiri dan kanan, dan Yakub juga terus defending. Dia beberapa pukulan kecil untuk mengganggu. Tapi dia hanya terus mendefend ininya ya, bertahan dari cekikannya terus. Tapi dia selama kakinya itu tidak bisa tidak dilepas kontrolnya, itu juga sulit ya. cukup sulit ya, betul. Sebenarnya yang bisa dilakukan adalah Yakub adalah mencoba berlutut ya, Bung. Jadi memutar badannya, dia mencoba berlutut dengan memegang salah satu tangan dari Rahul ya, untuk Jadi langsung berbalik saja. berbalik ke posisi. Jadi end up-nya mestinya Rahul berada pada posisi close guard nantinya, seperti itu ya. Jadi dia tangannya kemudian dia geser ke sebelah luarnya ya. Betul. Dan di sini juga kembali lagi tampaknya yang banyak dilakukan oleh Yakub adalah di sini untuk mencegah Raul untuk melakukan cekikan ya, Bung. Jadi dia hanya memprotek lehernya, memprotek lehernya supaya dia tidak terkena cekikan. Betul ya. Tapi selama dia tidak bisa keluar dan tidak bisa Betul. berputar, yang terjadi itu satu, maka Rahul akan terus memberikan cekikan, dia mengancam dengan cekikan dan terus mendapatkan poin. Mendapatkan, betul. Dan ini dia ronde ketiga sudah berakhir. Dan kita harus ke Dewan Juri. Tapi tadi kita sudah lihat 2 ronde yang sudah cukup seimbang. Kemudian di ronde ketiga begitu masuk ke back tadi, begitu punggungnya dapat langsung saja. Benar-benar itu Rahul. Raul, iya betul. Di ronde ketiga saya kasih poin untuk sejauh Raul lebih unggul ya, karena dari segi posisi. Dari segi posisi juga diserang juga, ya, kita submission attack terus ya. Itu berkali-kali mau mencoba mengakhiri perlawanan dengan
rear naked choke. Tapi juga tentu saja di awalnya ini dia yang seru. Baku hantam langsung jual beli. Uppercut juga dari Rahul masuk. Ya. Di ronde pertama tadi saya lihat berimbang ya Bung ya. Ada satu takedown dilakukan oleh Yakub, ada satu takedown juga dilakukan oleh Rahul. Sebenarnya bukan takedown sih ya. Rahul melakukan counter di ronde pertama ya. Dan kita kembali ke arena untuk keputusan resmi. Oh, belum juga. Nah ini dia takedown di ronde kedua nih. Ini ronde kedua ya Bung. Ronde Jadi kedua. guillotine choke coba dilakukan oleh Rahul. Ya ini dia mencoba melakukan Guillotine. Ya guillotine. Tadi Tapi guillotinnya sudah di dalam, counter habis balik ya. itu dia sepertinya dia mencoba switch ke mount ya. Mount, ya. Nah ini di dan ini Uppercut aja yang uppercut baik di ya. ronde ketiga ya. Betul. The takedown tentu Nah, saja ini di ronde ketiga. ini. Ronde ketiga nih ya Bung. Di sini poin lebih banyak dilakukan oleh Tapi tadi Rahul ya. betul, tadi yang blast takedown, blast double-nya tuh benar-benar keren tuh dari Iya. bawah dia change level habis itu bam Langsung. Baiklah, sebelum membacakan fighter pemenang, saya mengundang kepada Bapak Risanto selaku media manager Rucika untuk naik bergabung bersama kami ke dalam arena One Pride untuk memberikan kaos pemenang kepada fighter pemenang. Setelah pertarungan selama 3 ronde, juri 1 memberikan kemenangan kepada sudut merah, juri 2 kepada sudut biru, dan juri 3 kepada sudut kepada sudut biru, memutuskan hasil kemenangan terpisah untuk kemenangan Rahul Pinang.